Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nurizkiyah Al-Karimah MPD dan juga selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Cindra Permatasari. Lalu ada rekan saya, Khotimatul Husna. Selanjutnya ada Muhammad Syafiq Wahyudi. Lalu yang selanjutnya ada Berliana Uci Febrianti. Dan yang terakhir ada Adila Frahmawati. Sesuai tema dan judul, secara garis besar kami akan menyampaikan materi mengenai pertama, sejarah peradaban dinasti Abbasiyah. Lalu yang kedua, sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Lalu yang ketiga, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, fase disintegrasi dinasti Abbasiyah. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk bisa fokus dalam menyimak apa yang disampaikan, supaya apa yang disampaikan dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Adila Frahmawati. Kepada Adila, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah pembentukan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Awal pembentukan dinasti Abbasiyah ditandai adanya gerakan-gerakan perlawanan terhadap dinasti Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, gerakan-gerakan untuk melawan kekuasaan Bani Umayyah menemukan momentum ketika para tokoh, di antaranya Muhammad bin Ali, salah satu keluarga Abbas yang dijadikan kota Kufa sebagai pusat kegiatan perlawanan. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat kelas 2. Selain itu juga didukung oleh kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh dinasti Umayyah akhir kekuasaan dinasti Bani Umayyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan terbunuhnya khalifah terakhir yaitu Marwah bin Muhammad di Fustat, Mesir pada tahun itu, dan berdirilah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Penulis mengamati bahwa ada dua strategi yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah, yaitu pertama, strategi rahasia untuk mencari pendukung dan penyebaran ide-ide. Strategi kedua, yaitu dengan terang-terangan melawan Daulah Umayyah. Dari dua strategi yang diterapkan oleh Muhammad al-Abbasyu dan kawan-kawannya sejak akhir abad pertama sampai 132 Hijriah akhirnya membuahkan hasil berdirinya Daulah Abbasiyah. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Khotimatul Husna akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada 4 periode. Yang pertama yaitu masa Abbasiyah I, tahun 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah. Masa ini diawali sejak Abul Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Yang kedua yaitu masa Abbasiyah II, tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwayyah bangkit memerintah. Sepeninggal Al-Wasik, Al-Mutawakil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan.
Masa pemerintahan ini dinamakan masa disintegrasi, dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah sehingga banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Bani Abbas dan menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Yang ketiga yaitu masa Abbasiyah III, tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaihiyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim 1075 Masehi. Kekuasaan Buwaihiyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu Persia Timur, Transoksania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan, Khalifah meminta bantuan kepada Bani Buwaihiyah. Dinasti Buwaihiyah cukup kuat dan berkuasa karena mereka masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman Khalifah. Pada akhir abad ke-10, kedaulatan Bani Abbasiyah telah begitu lemah hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Yang keempat yaitu masa Abbasiyah IV tahun 447 Hijriah sampai 656 Hijriah. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Saljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Saljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam terutama bagian timur. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangatlah maju, sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa itu merupakan zaman keemasan bagi kaum muslim, dikarenakan umat Islam telah mampu mencapai puncak kemuliaan, baik dari segi kekayaan, kekuasaan, politik, ekonomi maupun keuangan, terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan baik agama maupun ilmu pengetahuan umum sudah mencapai puncak kejayaan dan terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Fase kemajuan dinasti ini dimulai pada periode pertama yang diawali oleh masa kekuasaan Khalifah Abu Abbas pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan masa kekuasaan Khalifah ke-9 yaitu Al-Wasik. Kemajuan pada dinasti ini hampir mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, yang antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa itu, ilmu pengetahuan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Berbagai ilmu pengetahuan baru telah lahir, banyak dilakukannya penelitian, pengkajian, serta penerjemahan buku-buku berbahasa asing. Dan juga didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan umum. Tidak hanya itu, di masa itu juga didirikan lembaga pendidikan berupa perguruan tinggi. Untuk melihat bukti perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari sebagai berikut. Pertama yaitu ilmu tafsir, merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna dan isi kandungan Al-Quran. Sebagai bukti perkembangannya yaitu tafsir Al-Quranul Azim sejumlah 30 juz. Lalu yang kedua yaitu ilmu fikih, merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, baik yang dimakruhkan, disunahkan, diwajibkan, hingga yang diharamkan. Pada masa itulah lahirnya mazhab-mazhab yang terkenal seperti saat ini, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Lalu yang ketiga yaitu ilmu hadis, merupakan ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunnah, perawinya, isi, dan sebagainya. Pada masa inilah banyak melahirkan para ahli hadis terkenal dengan berbagai hasil karyanya, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmizi. Lalu yang selanjutnya yaitu ilmu tasawuf, merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan menjauhi sifat tercela untuk menumbuhkan rasa takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya
untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Lalu yang kelima yaitu di bidang kedokteran. Pada masa itu, ilmu kedokteran mengalami pertumbuhan yang luar biasa, tatkala pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Dimulai dengan didirikannya sekolah-sekolah tinggi kedokteran yang berdampak pada banyak melahirkan para sarjana-sarjana kedokteran, yang kemudian banyak dilakukannya penelitian-penelitian terkait berbagai penyakit, kemudian dibukukan. Kemudian juga diterjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan kedokteran. Lalu yang selanjutnya yaitu ilmu filsafat Islam. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai bukti perkembangannya yaitu banyak dilakukannya penerjemahan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Dan juga banyak dilakukannya penelitian terkait logika. Lalu yang selanjutnya yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang rasi bintang, perputaran matahari, perputaran bulan, perputaran bumi. Sebagai bukti perkembangannya yaitu terciptanya alat teropong pertama oleh Jabir al-Bantani. Lalu yang selanjutnya yaitu ilmu sejarah, merupakan ilmu yang mengkaji tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik pelakunya, peristiwanya, tempat kejadian, dan waktu kejadian yang disusun secara sistematis. Sebagai bukti perkembangannya yaitu banyak terciptanya buku-buku tentang Rasul dan khalifah-khalifah besar lainnya. Kemudian juga terciptanya buku-buku tentang politik-politik di negeri Islam dan masih banyak lagi lainnya. Lalu yang kedua yaitu perkembangan kebudayaan. Kebudayaan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Yang pertama yaitu seni lukis. Terciptanya buku gambar pertama. Lalu yang kedua yaitu seni bangunan. Pada masa itu, bukti seni bangunan bisa kita lihat pada bangunan-bangunan yang berdiri kokoh dengan arsitektur yang indah dan megah yang dapat kita lihat sekarang di bangunan-bangunan masjid ataupun istana-istana raja. Lalu yang ketiga yaitu seni musik, seni tari, dan seni suara. Juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sebagai bukti perkembangannya yaitu banyak melahirkan penyair-penyair terkenal. Kemudian didirikannya sekolah musik, didirikannya pabrik alat musik, dan juga selain itu seni bahasa juga mengalami perkembangan. Sebagai buktinya yaitu banyak melahirkan sastrawan-sastrawan. Lalu yang ketiga yaitu biro-biro pemerintah. Biro-biro pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki kantor pengawasan, memiliki dewan korespondensi, memiliki departemen kepolisian dan keamanan, memiliki departemen pos, kemudian memiliki dewan penyelidik keluhan. Lalu yang keempat yaitu sistem militer. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, dan juga dilakukannya pelatihan dan pengajaran secara reguler. Lalu yang selanjutnya yaitu wilayah pemerintahan. Sama seperti dinasti-dinasti sebelumnya, dinasti Abbasiyah juga mengalami perubahan dari masa ke masa. Namun, untuk perluasan wilayah, dinasti Abbasiyah tidak mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, dikarenakan dinasti Abbasiyah lebih memfokuskan diri mereka terhadap mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Lalu yang keenam yaitu perdagangan dan perindustrian. Pada masa itu, masyarakat sudah mampu mengimpor barang dagangannya dari kawasan Asia hingga ke kawasan yang lebih baik, dan untuk perindustrian kerajinan tangan menjamur di setiap pelosok kerajaan, dan juga kawasan Asia Barat dijadikan sebagai pusat perdagangan perindustrian. Lalu yang ketujuh yaitu perkembangan di bidang pertanian. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, pertanian mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, dikarenakan wilayah pemerintahan pada masa itu berada di daerah yang sangat subur, dan juga pertanian dijadikan sebagai sumber utama pemasukan bagi negara.
Desa-desa yang hancur dan terlantar dibangun kembali secara bertahap. Kemudian, saluran irigasi lama dari Sungai Eufrat dibangun kembali hingga membentuk suatu sistem jaringan yang sempurna. Lalu yang terakhir yaitu Islamisasi masyarakat. Sebanyak 5.000 orang Kristen di Banu Tanuh di dekat Aleppo mengislamisasikan diri mereka secara gradual dan damai berkat Khalifah Al-Mahdi. Kemudian juga pada perkembangan abad ketiga, orang-orang di Persia mengislamisasikan diri mereka setelah wilayah kekuasaan mereka dikuasai oleh orang-orang Islam. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Uci Fabrianti. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang masa disintegrasi atau masa kemunduran dari Bani Abbasiyah. Akhir dari masa kekuasaan Bani Abbasiyah adalah ketika kota Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kota Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pada saat penghancuran kota Baghdad, Khalifah dan keluarganya dibunuh di suatu tempat dekat kota Baghdad hingga akhirnya berakhirlah kekuasaan Bani Abbasiyah. Penaklukan itu hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Pasukan Mongol tidak hanya menghancurkan kota Baghdad, tetapi juga menghancurkan peradaban umat Islam yang berupa buku-buku yang dikumpulkan di Baitul Hikmah hasil karya umat Islam yang tak ternilai harganya. Buku tersebut dibakar dan dibuang di sungai Tigris hingga berubah warna airnya, yang tadinya air tersebut jernih menjadi gelap karena lunturan air tinta dari buku-buku tersebut. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan pendirian dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu solidaritas kekeluargaan, yang kedua lemahnya Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya, yang ketiga Bani Umayyah bersifat sentris, yang keempat dukungan dari Al-Mawali atau non-Arab, yang kelima kekuatan militer. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, ya, keuangan negara sangat sulit, persaingan antar bangsa, konflik keagamaan, perang salib, dan serangan bangsa Mongol. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada yang kurang jelas ataupun ingin memberikan saran berupa kritik yang membangun, kami akan menerima dengan senang hati dan bisa disampaikan secara terbuka. Mungkin di dalam penyampaian informasi tadi masih ada kekeliruan ataupun belum mencapai tahap baik. Kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.